Kembali di Breaking News TV One pemirsa, saya mau langsung tanya ke Prof. Wiwi. Ya. Prof, kita lanjutkan. Tadi pertanyaan saya sempat tergantung ya. Tadi kan adanya kemungkinan turunnya kepercayaan publik kepada KPU akibat insiden ini. Nah, tapi bagaimana dampaknya ke para paslon, ke para peserta pemilu? Karena setiap pemilu, selesai pemilu ini selalu saling klaim, situ curang, situ curang. Saling curang, iya. Berarti saya akan melihatnya seperti apa ke paslon? Pertama, sebelum saya masuk ke pertanyaan itu, tentu saya ingin merespon apa yang disampaikan oleh Mas Idam Holik ya. Kita mengapresiasi inovasi Sirekap ya sebagai satu inovasi yang dihadirkan oleh KPU kepengurusan sekarang segera setelah situng nggak dipakai lagi kan gitu. Lah, tapi apakah ini sistem akan bisa dilembagakan? Kalau katakan dilembagakan itu berarti ada semacam kepastian bahwa ini betul-betul sistem ini akurat, profesional gitu ya, terukur dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya bagus kalau sampai menunjukkan bahwa ini workable betul, efektif ya, dengan Sirekap efektif, dilakukan dengan sangat profesional gitu ya. Dan sistemnya itu tidak fragile gitu. Dalam arti ya saya nggak paham IT ya. Tadi Alibaba itu apa maksudnya kan gitu ya. Bahwa ini dikelola betul gitu ya. Di bawah otoritasnya KPU yang memang oleh undang-undang dipercaya sebagai penyelenggara utama kan gitu. Tentu kalau ini meleset gitu ya. Ternyata gitu. Memang pemilu ini kan bersinggungan langsung, berhimpitan langsung dengan kepentingan politik, dengan kekuasaan. Maka tarikan-tarikan tadi itu, kalau imannya tidak kuat, ini bahaya banget gitu ya, bahaya banget. Ini yang kita wanti-wanti agar dampak-dampak negatif itu tidak muncul. Jadi dampaknya apa kalau sampai ternyata Sirekap ini meleset gitu ya, tidak dipercaya karena jumlah suara yang manual ada dengan apa yang sudah direkap, loh kok begini, kok senjang. Jadi tidak hanya dari paslon itu saja gitu ya, tapi masyarakat luas. Paslon ini punya masanya, karena punya koalisi partai kan gitu. Nah itu masanya itu luar biasa. Maka kemarin itu saya khawatir sekali, dalam keadaan kepercayaan publik kita itu agak tinggi ya kepada partai politik, kepada penguasa gitu ya, dan tentu karena sudah terbelah-belah oleh pasangan calon, 3 pasangan calon, tapi menurut saya ini wajar karena kompetisi kontestasi. Tapi kalau sampai Rekap tidak bisa ditonjolkan kemanfaatannya, kegunaannya gitu, maka yang akan terjadi mosi tidak percaya nanti. Lah ini yang apa dilakukan oleh mungkin kebetulan 02 kemarin kumpul yang luar biasa seperti itu gitu ya, seolah-olah mendeklarasikan kemenangannya, seolah-olah itu KPU, padahal itu baru quick count gitu ya. Lah ini yang menurut saya empati kita itu harus betul-betul jalan ya. Jadi saya tentu dalam posisi yang harus percaya kepada KPU. Kalau tidak dipercaya, benar-benar tidak bisa dipercaya loh. Ya, kalau terus-menerus kita kapitalisasi, tidak percaya KPU, nggak percaya benar. Jadi bahaya juga. Oleh karena itu, tolong inovasi ini dikelola secara piawai, profesional oleh para komisioner, baik di level pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai turun ke bawah gitu ya. Nah ini yang kita harapkan, sehingga memang by the end of the day, kita mengatakan patut dipercaya, sehingga kita mengendorse, rakyat itu mengendorse, publik itu memberikan keabsahan terhadap apa yang dilakukan, bukan ketidakpercayaan. Nah ini yang musibah nanti, celaka kita, karena lalu akan mengganggu harmoni kita sebagai tentunya gitu warga negara, lalu akan mengganggu, mengancam kita karena persatuan Indonesia akan mulai gitu ya. Dipertaruhkan. Jadi KPU komisioner kali ini mendapatkan satu tugas yang sangat tidak mudah. Selain 3 pemilu yang harus dilakukan dalam 1 tahun ini, juga bagaimana para komisioner itu, baik KPU maupun Bawaslu, mempertebal gitu ya kepercayaan masyarakat terhadap apa yang mereka emban ini. Itu yang
tusi yang dia emban itu yang menurut saya sangat tidak mudah, tidak ringan. Oleh karena itu memang pelibatan ya para ahli dan sebagainya untuk ikut mengawal itu, tolong, ini otoritas kamu KPU, otoritas kamu Bawaslu, pelibatan itu lakukan. Jangan sampai sudah terjadi katakan gitu ya, nanti ketidakpercayaan publik itu susah lagi mengobatinya. Jadi mumpung ini masih proses, libatkan ahli-ahlinya untuk menahan gempuran ya tarikan-tarikan yang memungkinkan gitu. Nanti e-rekap itu ternyata tidak valid, tidak akurat. Nah, ini yang bahaya. Ya, jadi akurasi itu harus dijamin betul oleh KPU sebagai lembaga yang melaksanakan pemilu itu, Mbak. Oke, Prof, kita juga dengarkan tanggapan dari KPU, Mas Idam Holik. Mas Idam, tadi kita sudah dengarkan tanggapan baik itu dari pakar IT, pakar politik, dan juga kawal pemilu selaku perwakilan dari civil society. Ada apresiasi tapi juga tentunya ada sejumlah catatan bahwa KPU ini punya tugas besar untuk mengembalikan kepercayaan publik, untuk tetap menjaga kepercayaan publik. Nah, mungkin ada perbaikan yang bisa KPU lakukan selama proses rekapitulasi ini, khususnya untuk sistem IT dari aplikasi ataupun web Sirekap ini. Seperti apa, Mas, yang akan dikerjakan KPU? Memperbaiki sistem komputasi, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi keamanan sibernya, itu menjadi prioritas KPU. Ya, saat ini ya, kami terus meningkatkan kualitas hal tersebut. Dan kami juga terus intens berkoordinasi dengan gugus tugas keamanan siber aplikasi KPU yang di dalamnya itu adalah perwakilan dari lembaga-lembaga otoritas di negara ini ya, yang memantau dan memastikan keamanan siber. Nah, berkenaan dengan apa yang telah terjadi tadi ya, dan bagi kami ini merupakan satu pelajaran penting, dan ke depan kami pastikan mudah-mudahan tidak terulang kembali, dan kami sudah perintahkan kepada operator Sirekap se-Indonesia untuk melakukan cross-check terhadap hasil pembacaan foto formulir model C hasil, sehingga tidak ada isu lagi ke depan karena ketidakakuratan Sirekap. Baik, Mas Idam mungkin juga menjawab pertanyaan publik ya, Mas. Apakah dengan adanya koreksi ataupun perbaikan dari sistem komputasi, tadi juga Mas Idam juga mengatakan sudah menginstruksikan seluruh operator Sirekap untuk melakukan koreksi. Apakah ini juga artinya bisa dipantau secara langsung, secara real time oleh masyarakat dalam beberapa hari ini mungkin? Sirekap tidak pernah disuspend, Sirekap tidak pernah ditutup, ya. Jadi dengan demikian, masyarakat bisa memonitoring, masyarakat bisa melakukan pengecekan, masyarakat bisa menyampaikan masukannya ketika terdapat ketidaksesuaian data kepada kami. Karena kami sadar, kami adalah lembaga demokrasi, kritik bukanlah satu hal yang mengancam bagi kami, kritik adalah mekanisme untuk terus memperbaiki diri. Nah, inilah satu konsekuensi di mana demokrasi Indonesia terus bergerak menuju pematangan, karena dalam konteks konsolidasi demokrasi, kritik itu adalah hal yang biasa. Berkenaan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Prof. Juhro, ya, berkenaan dengan Sirekap dilembagakan, kami sudah memasukkan Sirekap ini ke dalam peraturan KPU. Dan dalam peraturan tersebut, Sirekap diposisikan sebagai alat bantu. Oleh karena itu, Sirekap juga telah disertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai satu komitmen KPU menghadirkan teknologi yang sekiranya mendukung pemilu yang partisipatif. Kalau sekiranya dalam proses kami mewujudkan pemilu yang partisipatif, ada kekecewaan publik, ada pertanyaan dari publik, bahkan keraguan-raguan dari publik, ya bagi kami itu adalah satu mekanisme kami untuk terus memperbaiki diri ke depan, dan kami akan upayakan semaksimal mungkin bahwa pemilu serentak 2024 ini lebih baik dan lebih transparan. Baik, terima kasih Mas Idam Holik. Kami tunggu janjinya perbaikannya, dan Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami.